Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini saya akan merangkum film psikopat berasal dari negeri Thailand, yaitu Meat Grinder. Film Meat Grinder menceritakan tentang seorang wanita penjual mie ayam bernama Booth yang mengalami kelainan mental. Selain itu, mie ayam yang ia jual juga selalu sepi dari pelanggan. Hingga akhirnya pada suatu hari, ia membuat mie ayam dengan daging manusia. Semenjak itu, pelanggan kios mie ayamnya bertambah banyak karena dagingnya yang sangat enak. Oleh karena itu, setiap hari Booth selalu membunuh orang untuk diambil dagingnya sebagai bahan mie ayam. Setelah menonton film ini, dijamin gak cuma ketakutan tapi nafsu makanmu juga bakal menurun. Jadi disarankan untuk menonton film ini jangan sambil makan ya. Sebelum memulai melanjutkan ke alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan bisa terus menghibur kalian dengan semua film-film horor yang saya suguhkan. Langsung saja, check it out. Scene dibuka oleh adegan seorang wanita yang sedang memotong-motong daging. Daging apakah itu? Tentu saja daging manusia. Karena di sini diperlihatkan mayat yang sedang menggantung di bawah wajan yang sedang mendidih. Lalu mayat itu diturunkan ke dalam wajan yang mendidih tersebut. Di sana pun terdapat darah bersimbah di mana-mana. Lalu scene berganti dengan wanita yang sedang duduk di samping gerobak mie ayam. Ya, wanita itu adalah Booth, pemeran utama di film ini. Di sana terlihat mie ayam yang dijualnya sangat sepi dari pelanggan. Singkat cerita, seorang laki-laki datang ke rumah Booth. Sang laki-laki datang untuk mencari sang kekasih bernama Aoi yang kini sudah lama tidak pulang dan dinyatakan menghilang. Laki-laki ini mengungkapkan bahwa Aoi sang kekasih selalu menceritakan tentang Booth dan anaknya yang cacat. Kemudian si pria dipersilahkan masuk dan disuguhkan mie ayam. Pria ini pun menyantap dengan nikmatnya mie ayam tersebut. Setelah itu si pria menanyakan kembali kemana perginya Aoi. Booth menjawab Aoi pergi bersama suaminya. Si pria yang tidak percaya apa yang dikatakan Booth bersikeras masuk ke dalam rumah, berteriak-teriak memanggil nama Aoi. Tiba-tiba kaki si pria dipenggal. Kaki yang telah dipenggal lalu dihantam ke kepala si pria hingga pingsan. Tak lama kemudian si pria dimasukkan ke basement lalu dimarinasi. Ternyata wanita di scene awal itu adalah ibunya Booth. Dia memarinasi mayat sambil mengingat-ingat apa yang dilakukan ibunya di masa lalu. Ibunya berkata, "Ini adalah resep keluarga kami yang telah diwarisi turun-temurun. Suatu hari kau akan memiliki kesempatan untuk menggunakannya." Setelah itu dia dihantui oleh masa lalu yang kelam, di mana Booth kecil berada dalam keluarga yang sudah tidak harmonis lagi. Ya, di situ adalah ibu dan ayah tirinya sedang beradu mulut. Keesokan harinya seorang rentenir datang ke rumah Booth. Sang rentenir berkata rumahnya disita dan mengingatkannya untuk segera angkat kaki dari rumah tersebut. Tanpa Booth ketahui, ternyata rumahnya telah digadaikan oleh sang suami kepada rentenir. Setelah berdebat cukup panjang, Booth berhasil meyakinkan sang rentenir bahwa dia akan mencari cara untuk membayar hutang suaminya. Siang harinya, Booth bersiap untuk jualan mie ayam sambil mendorong gerobaknya. Sampai di lokasi, dia terjebak dengan mahasiswa tawuran. Keadaan pun semakin kacau. Akhirnya Booth diselamatkan oleh seorang pria yang bernama Uthapon dan menjauh dari tempat tersebut. Setelah keadaan mulai aman, Booth kembali ke lokasi tapi terlihat gerobaknya yang sudah berantakan. Sesampai di rumah, Booth selalu mendengar bisikan-bisikan aneh atau bisikan gaib. Lalu sang anak menunjuk-nunjuk jarinya kepada gerobak. Setelah Booth periksa, ternyata di dalam gerobak terdapat seorang mayat siswa yang tadi siang tawuran. Tak lama kemudian, mayat tersebut diolah menjadi bahan baku mie ayam yang akan dijual. Scene beralih ke Uthapon yang sedang mencari temannya yang hilang sewaktu tawuran. Dengan tidak sengaja, dia bertemu Booth di apotik yang sedang membeli obat. Saya ingatkan kembali, Uthapon adalah pria yang menyelamatkan Booth di lokasi kejadian tawuran. Lalu Booth menghindar dari Uthapon dan bergegas pulang ke rumah. Sampai di rumah, Booth mendapati sang pria terlepas dari basement. Ternyata yang membebaskannya adalah sang anak. Akhirnya sang anak perempuan itu dihukum. Beberapa hari kemudian, Booth membuka kedai mie ayam di rumahnya. Pelanggan kios mie ayamnya bertambah banyak. Semakin hari hubungan Uthapon dan Booth pun semakin dekat. Sampai Uthapon selalu datang untuk membantu Booth.
Di malam hari, sang rentenir datang kembali ke rumah Bud. Kali ini dia beserta antek-anteknya. Sang rentenir menagih janji yang akan melunasi hutang suaminya. Alih-alih mengulur waktu, Bud pun menyuguhkan mereka dengan semangkok mie ayam. Dengan lahapnya mereka menyantap mie ayam tersebut. Tanpa diduga, Bud membantai mereka satu persatu. Keesokan harinya Uthapon datang ke rumah Bud. Dia menemukan rumah Bud sangat berantakan dan terdapat luka lebam-lebam di sekujur tubuh Bud. Sebelum sempat Bud menceritakan apa yang terjadi, Uthapon mengatakan, "Jangan takut, aku di sini untukmu." Bud akhirnya berhasil menarik empati Uthapon. Bud merekayasa semuanya seolah-olah dia yang menjadi korban. Jadi tadi malam setelah pembantaian, Bud melukai dirinya sendiri lalu membersihkan darah yang berceceran dan membiarkan semuanya terlihat kacau. Scene kembali kepada Uthapon. Setelah bermantap-mantapan dengan Bud, Uthapon menemukan sejumlah obat di laci Bud. Dia mulai heran dan bertanya-tanya, ada apa dengan Bud? Uthapon pun memeriksa sudut-sudut rumah Bud. Dia berhenti di sebuah gentong yang tertutup yang di atasnya terdapat alat penyangga kaki. Setelah dibuka terdapat mayat di dalam gentong tersebut. Itu adalah mayat anaknya Bud. Tak lama Bud sudah ada di hadapan Uthapon. Ternyata yang membunuh anaknya Bud adalah sang suami dan Aoi. Ternyata Aoi sedang berselingkuh dengan sang suami dan dipergoki oleh sang anak. Anak itu pun dimasukkan ke dalam gentong yang berisi air. Mengetahui hal itu, Bud tanpa ragu membantai sang suami dan Aoi. Dengan sadisnya, Bud menyatukan suami dan Aoi dengan seutas kawat besi di pipinya. Dan Bud tidak sempat menyelamatkan anaknya yang terkurung di dalam gentong. Anak itu pun tewas. Jadi selama ini Bud hanya berhalusinasi seolah-olah anaknya masih hidup. Singkat cerita, Uthapon membawa Bud ke kantor polisi untuk dimintai keterangan anaknya yang mati. Tapi Bud hanya diam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Akhirnya dengan perlahan Bud menceritakan bahwa yang membunuh anaknya adalah suaminya dan Aoi. Dan Bud dinyatakan tidak bersalah lalu dipulangkan. Scene berpindah kepada sang pria. Dia mendapati Aoi yang sudah mati dan dagingnya sedang dimakan oleh suaminya Bud. Dengan sigap Bud kembali datang dan mengurung pria tersebut. Singkat cerita, Bud memergoki Uthapon yang sedang berselingkuh dengan wanita lain. Wanita itu bernama Nida. Dia pun makin depresi karena ketulusan cintanya dikhianati. Di masa lalu yang kelam, Bud diperkosa oleh si kakak tiri dan ayah tirinya secara bergiliran. Ibunya mengetahui Bud hamil, lantas menghukumnya. Esok harinya Bud mengajak Nida dengan alasan Uthapon sedang menunggu di rumahnya. Nida pun percaya. Sesampai di rumah Bud, Nida disuguhkan minuman yang sudah dicampur obat tidur. Saat Nida terbangun, dia sudah berada di akuarium yang terdapat banyak mayat. Uthapon bergegas lari ke rumah Bud karena mendapati kabar Nida pergi bersama wanita penjual mie ayam. Di sisi lain, Nida yang dikurung berhasil keluar dari akuarium dan menyerang Bud. Adegan kucing-kucingan pun terjadi di sini. Bud pun berhasil menangkap Nida dan tangannya pun dipaku. Uthapon yang sedang duduk di ruang tengah menemukan tasnya Nida. Lalu dia bergegas menyelamatkan Nida dari Bud. Setelah terlepas, Nida mengira itu semua adalah perbuatan Uthapon. Nida berkata bahwa Uthapon telah bersekongkol dengan Bud. Lalu Bud pergi menjauh dari rumahnya dengan memegang sebuah pisau. Bud kembali dibisikkan suara-suara gaib. Bunuh mereka semua. Terlihat Bud semakin depresi. Bud kembali mengingat masa lalunya yang kelam. Ayah tirinya menjual dirinya kepada seorang pria. Ibunya yang mengetahui hal tersebut meracuni ayah dan kakak tirinya karena sebelumnya yang memperkosa Bud. Ternyata scene di awal seorang ibu yang sedang memotong daging itu adalah daging ayah tirinya. Sedangkan mayat yang digantung itu adalah mayat kakak tirinya. Scene beralih ke Uthapon yang sedang berdiri di jembatan meminta maaf pada Bud. Tapi di sini Bud terus digangui suara-suara gaib. Bunuh dia.
bunuh dia. Maksudnya di sini adalah bunuh Uthapon. Bun sudah tidak tahan dengan semuanya. Terdapat bayangan Bud kecil dan mengatakan, "Ayo kita pulang." Bud pun bunuh diri dengan melompat dari jembatan tersebut. Lalu Uthapon ditahan oleh polisi dan diinterogasi. Nida mengatakan kepada polisi bahwa Uthapon telah bersekongkol dengan Bud. Akhirnya Uthapon pun menjadi tersangka. Scene berlanjut kepada seorang ibu yang sedang memotong-motong daging. Di ujung sana terlihat Bud menghampirinya. Film pun selesai.